Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Cynthia Oktaviani dengan nomor NPM A1A021088. Saya dari Prodi Pendidikan Bahasa Indonesia. Pada mata kuliah keterampilan menulis kali ini yang diampu oleh Bapak Wisman MPD, saya akan menjelaskan materi mengenai kaidah ejaan bahasa Indonesia. Yaitu saya akan menjelaskan sejarah perkembangan ejaan bahasa Indonesia dan penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. A. Kaidah ejaan bahasa Indonesia. 1. Pengertian ejaan. Ejaan ialah penggambaran bunyi bahasa dengan kaidah tulis-menulis yang distandarisasikan. Ejaan mempunyai 3 aspek. Yang pertama yaitu fonologis, yang kedua fonetis, dan yang ketiga fonemis. Contohnya, DJ dibaca menjadi J dan NJ dibaca menjadi N. 2. Ejaan Van Avesen. Ejaan Van Avesen ini merupakan pedoman resmi ejaan pertama yang diterbitkan pada tahun 1901. FYI Bahasa Indonesia waktu itu masih disebut sebagai bahasa Melayu. Contohnya, kami poetra poetri Indonesia mengakui bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Yang ketiga, ejaan Soewandi. Ejaan Republik atau ejaan Soewandi adalah ketentuan ejaan dalam bahasa Indonesia yang berlaku sejak 19 Maret 1947. Contohnya, berkorban sama dengan berkorban dan jatuh sama dengan jatuh. Yang keempat, ejaan Malindo. Ejaan Malindo adalah sistem ejaan Latin yang termuat dalam pengumuman bersama ejaan Bahasa Melayu Indonesia sebagai hasil usaha penyatuan sistem ejaan dengan huruf Latin di Indonesia dan Persekutuan Tanah Melayu. Contohnya, anak itu tingginya sejajar. Sejajar adalah pengganti dari sejajar. Yang kelima, ejaan yang disempurnakan. Ejaan yang disempurnakan adalah ejaan dalam penulisan kata-kata atau kalimat dalam bahasa Indonesia yang termuat dalam Surat Keputusan Presiden Nomor 57 Tanggal 16 Agustus 1972. Contohnya, CH menjadi KH, TJ menjadi C, dan SJ menjadi Y. Yang keenam, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Pedoman ini disusun untuk menyempurnakan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. B. Penerapan kaidah ejaan bahasa Indonesia. 1. Pemakaian huruf kapital. Huruf kapital dipakai sebagai huruf pertama kata pada awal kalimat. Misalnya, mereka sedang belajar ketika kami datang. Yang huruf besar adalah M. 2. Pemakaian huruf miring. Huruf miring adalah huruf yang posisinya dimiringkan dalam cetakan. Contohnya, hari-harinya padat dengan Facebook. Yang ketiga, pemakaian huruf tebal. Huruf tebal dipakai untuk menegaskan suatu tulisan yang sudah digaris miring. Contohnya, huruf FDH seperti pada kata Rama, DH buat tidak terdapat dalam ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan. 4. Penulisan kata dasar. Kata yang berupa kata dasar ditulis sebagai satu kesatuan. Misalnya, gadis Aceh itu sangat cantik. Dan yang kedua, badan agung, tinggi, besar. Yang kelima, penulisan kata berimbuhan. Kata berimbuhan merupakan proses pembentukan kata dengan menghubungkan afiks atau imbuhan pada bentuk dasar, baik bentuk dasar tunggal maupun kompleks. Contohnya, ditambah lempar, kata kerja. Dilempar adalah kata benda. 6. Penulisan bentuk ulang. Bentuk ulang ditulis secara lengkap
dan menggunakan tanda hubung. Misalnya, anak-anak itu sedang belajar berhitung. Yang ketujuh, penulisan gabungan kata. Gabungan kata termasuk istilah khusus yang dapat menimbulkan kesalahan pengertian, bisa diberi tanda hubung untuk menegaskan pertaliannya. Contohnya, alat pandang dengar. Yang kedelapan, penulisan kata depan di, ke, dan dari ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya, kecuali di dalam gabungan kata yang sudah lazim dianggap sebagai satu kata seperti kepada dan daripada. Misalnya, kami akan segera berangkat ke Nangroe Aceh Darussalam. Yang kesembilan, penulisan partikel. Partikel lah, kah, dan tah ditulis serangkai dengan kata yang mendahulunya. Misalnya, masuklah dengan hati-hati ke kamar pasien. Nomor 10, penulisan singkatan dan akronim. Singkatan nama orang, gelar, sapaan, jabatan, atau pangkat diikuti dengan tanda titik. Contohnya, Muhammad titik Amin, DRS Profesor. Singkatan yang terdiri atas huruf awal kata ditulis dengan huruf kapital dan tidak diikuti dengan tanda titik. 11. Penulisan angka dan bilangan. Angka dan lambang. Contohnya, digunakan dalam menyatakan nomor seperti 0, SD 9 itu artinya sampai dengan 9. Nomor 12, penulisan kata gantiku, kau, mu, dan nya. Kata gantiku, kau, mu, dan nya ditulis serangkaian dengan kata yang mengikutinya. 13, penulisan kata sandang si dan sang. Kata si dan sang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya. Misalnya, harimau itu marah sekali dengan sang kancil. Atau surat itu dikembalikan kepada si pengirim. 14. Pemakaian tanda titik. Contohnya, pemakaian pada akhir kalimat, biarlah saya saja yang datang ke rumahnya. Titik. 15. Pemakaian tanda koma. Tanda koma dipakai di antara unsur-unsur dalam rincian atau pembilangan. Contohnya, saya memasak sayur lodeh, ayam goreng, dan tempe bacem. 16. Pemakaian tanda titik koma. Tanda titik koma dipakai untuk memisahkan bagian kalimat yang setara. Seperti malam semakin larut, pekerjaan masih banyak. 17. Pemakaian tanda titik dua. Tanda titik dua dipakai untuk seperti memasak sup. Kita memerlukan titik dua, sayuran, daging, dan bumbu-bumbu. 18. Pemakaian tanda hubung. Tanda hubung dipakai untuk menyambung suku kata-kata dasar yang terpisah oleh penggantian baris. Di samping cara-cara baru, cara-cara yang lama juga masih muncul. 19. Pemakaian tanda pisah. Tanda pisah seperti tanda hubung. Tanda pisah dipakai keterangan aposisi, teman saya, tanda hubung, gadis yang berbaju merah itu, tanda hubung, baru pertama kali datang ke sini. 20. Pemakaian tanda tanya. Tanda tanya dipakai pada akhir kalimat tanya, seperti siapa yang tidak hadir hari ini? 21. Pemakaian tanda seru. Tanda seru dipakai pada ungkapan atau pertanyaan yang berupa seruan atau perintah yang menggambarkan kesungguhan, ketidakpercayaan, atau rasa emosi yang kuat. Seperti alangkah seramnya peristiwa itu, atau bersihkan kamarmu sekarang. 22. Pemakaian tanda elipsis. Tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus. Kalimat begitu, titik-titik, ya marilah kita berangkat sekarang. 23. Pemakaian tanda petik. Tanda petik dipakai untuk mengapit petikan langsung yang berasal dari tulisan lain. Misalnya pasal 36 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi bahasa negara ialah bahasa Indonesia. 24. Pemakaian tanda petik tunggal.
Tanda petik tunggal dipakai untuk mengapit makna, terjemahan, penjelasan kata, atau ungkapan asing, feedback atau balikan. Cukup sekian penjelasan dari saya. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.